Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu yang pasti akan membangkitkan iman kita. Ya, shalom Ibu Debbie, saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ya, atas keluarga saya. Saya pendengar setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Saya mulai mengenal channel Ibu Debbie itu lewat YouTube itu kira-kira setahun yang lalu. Ketika saya sedang mencari khotbah-khotbah pendeta lain, tapi kok yang muncul khotbah Ibu Debbie. Awal-awal saya abaikan saja, namun lama-lama saya penasaran. Dan akhirnya saya coba mendengarnya. Dan sejak saat itu saya jadi terus mendengarkan khotbah Ibu. Setiap hari ya saya tidak pernah ada yang terlewat. Begitu pula dengan Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Walaupun seringkali tidak tepat waktu, namun yang penting saya pasti setiap hari harus mendengarkan. Gak apa-apa ya Bu, walaupun gak tepat waktu, yang penting dengar firman Tuhan ya. Yang penting saya setiap hari harus mendengarkan, karena kalau tidak seperti ada rasa berdosa dalam diri saya. Oh haleluya ya, kalau gak dengar firman, amin. Walaupun harus sambil masak atau melakukan pekerjaan yang lainnya. Karena jujur sejak mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, hidup saya terasa semakin diubahkan, amin, puji Tuhan. Saya semakin mengerti menjadi seorang Kristen itu seperti apa, dan menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya itu juga harus seperti apa. Tidak hanya cukup ya setiap minggu kita datang ke gereja saja, atau bangun tidur ya berdoa, atau lebih dari itu. Dan saya merasa sekarang hubungan saya dengan Tuhan semakin dekat ya. Nama saya Lena Bu, saya dari Majalengka. Saya punya anak yang sedang kuliah dan juga bekerja di Pulau Batam. Dia kuliah di jurusan Teknik Informatika D3. Pada saat skripsi dan sidang, sudah menjalankan sidang sampai 3 kali. Namun selalu gagal dan tidak lulus ya, sudah 3 kali sidang skripsi tidak lulus sampai 3 kali. Saya sering mengingatkan anak saya untuk membawa segala sesuatunya itu dalam doa. Datang kepada Tuhan, saya katakan minta petunjuk Tuhan dan berserahlah kepada Tuhan. Sampai 4 tahun berlalu masa kuliah anak saya belum juga lulus. Sampai pas Desember tahun 2021 yang lalu anak saya WA ke saya dan dia mengatakan bahwa akhirnya dia di DO ya dari kampusnya karena batas waktunya sudah habis. Waduh, di drop out ya saudara, harus keluar dari kampus. Ketika mendengar itu saya seperti disambar petir Bu, rasanya sulit menerima kenyataan ini. Hancur rasanya hati saya dan seperti hilang pengharapan saya untuk bisa menyaksikan anak saya di wisuda. Tapi saya berusaha untuk tetap tegar. Saya sabar dan tidak putus harapan. Saya meminta anak saya untuk berlutut kepada Tuhan dan berdoa. Saya berkata minta pengampunan, berserah, dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyatakan mujizatnya. Karena saya yakin, saya bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin ya. Ibu luar biasa imannya. Dan kebetulan saya sedang melakukan doa puasa saat itu. Ya, Senin Kamis saya puasa, pas besoknya hari Kamis saya juga berpuasa dan berdoa. Baru saja jam 10-an pagi saya dikabari anak saya bahwa anak saya dapat kabar dari dosen pembimbingnya dan untuk memberikan dia kesempatan untuk sidang siang jam 1 itu juga, hari itu juga.
Saya senang, puji Tuhan, bahagia mendengar kabar itu, Bu. Ya, itu benar-benar mujizat. Ya, saya betul-betul ya lega sebelum mendengar bahwa anak saya itu lulus ya. Syukur ya saya pada Tuhan. Luar biasa ya saudara. Padahal sudah dinyatakan DO ya, tapi tiba-tiba dosennya berubah pikiran dan menelpon dia, memberikan kesempatan satu kali lagi untuk bisa sidang. Iya, rasa senang dan juga bahagia, Bu, saya mendengarnya. Tapi saya belum betul-betul merasa lega sebelum mendengar anak saya dinyatakan lulus. Syukur dan puji Tuhan, Bu Dewi, siang harinya anak saya memberi kabar bahwa dia dinyatakan lulus dan langsung bisa daftar untuk ikut jadwal wisuda. Wow, puji Tuhan ya. Saya sangat bahagia dan bersyukur ya. Tidak henti-hentinya saya bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kebaikannya dan cinta kasihnya serta mujizatnya yang saat itu juga dinyatakan atas anak saya. Tuhan Yesus itu benar-benar ada dan dia sungguh baik dan sangat baik. Tidak pernah mengecewakan dan selalu menepati janjinya bagi anak-anaknya yang selalu berharap padanya. Yang terus mengandalkan Tuhan. Saya mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan Yesus. Demikianlah kesaksian saya Ibu Dewi ya, saya berdoa semoga ini memberkati semua pendengar Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur dimanapun berada. Dan saya minta maaf kalau kesaksian ini panjang. Terima kasih juga buat Ibu Dewi ya, semua khotbah-khotbahnya. Semoga Ibu selalu sehat sekeluarga dan diberkati oleh Tuhan, amin. Oh iya Bu Dewi, anak saya akhirnya wisuda. Saya berjanji kepada Tuhan bahwa kalau anak saya diwisuda, saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Dan puji Tuhan, tanggal 27 September 2021 anak saya diwisuda. Ya, puji Tuhan Ibu, Tuhan Yesus baik ya, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Puji Tuhan saudara ya, Tuhan itu luar biasa, tidak ada perkara yang mustahil ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Satu kesaksian yang kita dengar malam hari ini di mana seorang ibu yang ya, saya yakin dan percaya semua ibu itu berharap anaknya lulus ya. Masa kuliah nggak lulus-lulus sudah 3 kali ya, skripsinya tidak lulus-lulus terus. Akhirnya ketika sudah dinyatakan oleh kampus anaknya di DO ya dan harus keluar saudara, tapi mamahnya berkata kepada anaknya, ayo berdoa andalkan Tuhan. Mamanya berpuasa memohon anugerah Tuhan. Dan saat itu juga ya, anaknya dikabari dari dosennya bahwa dia mendapat kesempatan satu kali lagi untuk bisa ikut sidang. Dan siang itu dinyatakan anaknya lulus ya, dan akhirnya bisa diwisuda. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya, ketika orang kita ini sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Tuhan. Satu kesaksian yang luar biasa kita dengar ya, bahwa ya Tuhan itu sanggup, dia mampu melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sanggup dilakukan oleh Allah. Terima kasih Ibu kesaksiannya, Tuhan Yesus memberkati Ibu, dan malam ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan saudara yang kemarin kita sudah baca. Ya, dan kemarin kita sudah sampai di Kejadian pasal yang ke-26, di mana kisahnya Ishak diberkati menjadi kaya, sangat kaya. Lalu orang-orang itu mulai iri hati kepada dia, dan akhirnya Abimelek memanggil dia dan berkata, silakan kamu pergi dari sini. Dan Ishak pergi ke lembah Gerar dan dia berkemah di sana. Lalu dia membuka sumur-sumur yang dulu pernah digali oleh ayahnya Abraham. Dan kita tahu bersama di sana akhirnya sumur-sumur itu mengeluarkan air yang berbual-bual. Orang yang benar, orang yang disertai Tuhan akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang melimpah saudara. Dan kita tahu bersama akhirnya di situ firman Tuhan berkata, ya Ishak di tanah itu dia memulai lagi. Ya di Gerar dia akhirnya diberkati Tuhan. Ya lalu dia memiliki banyak lagi ternak dan ya
banyak hasil-hasil tanah yang diperoleh oleh Ishak sehingga dia menjadi kaya lagi. Dan kita lanjutkan ayat yang ke-20 kemarin, ayat yang ke-19 ya, saya dikatakan saudara, ketika hamba-hamba Ishak menggali mata air yang berbual-bual airnya, ya. Hamba-hamba Ishak menggali mata air yang berbual-bual airnya, ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Jadi kembali lagi, sumur yang tadinya itu sebenarnya orang sudah tidak peduli. Dan Ishak menemukan sumur itu, di mana sumur itu dulu digali oleh ayahnya Abraham. Tapi ketika sumur itu mengeluarkan air yang berbual-bual, ya orang mulai iri saudara. Para gembala Gerar melihat, padahal kan dari dulu sumur itu di situ dan mereka tidak pernah menggali. Tapi ketika digali oleh anak buah Ishak lalu mengeluarkan air yang berbual-bual, mereka iri dan kepengen memiliki sumur itu. Lalu terjadilah pertengkaran antara gembala Ishak dan gembala Gerar. Ya, mereka menginginkan sumur itu. Ya, lalu mereka berkata, air ini kepunyaan kami. Dan akhirnya Ishak menamai tempat itu Esek karena mereka bertengkar. Ya, mereka bertengkar untuk memperebutkan sumur itu. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain, ya. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Perhatikan saudara, Ishak itu sangat mengalah. Ketika dia menggali sumur lain, keluar lagi airnya. Saudara tahu penyebabnya apa? Kemungkinan para gembala Gerar ini, mereka juga menggali sumur tapi nggak ada air. Tapi ketika sumur itu digali oleh Ishak, orang yang diberkati dan disertai Tuhan, sumur itu mengeluarkan air. Makanya mereka mau rebut lagi saudara. Ketika Ishak gali keluar air berbual-bual. Ishak gali, dia tinggalkan yang kemarin, dia gali tempat lain, keluar lagi air yang berbual-bual. Lalu mereka ambil lagi saudara, ya. Ayat 23 saya dikatakan, 22, ia pindah lagi dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamakannya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Akhirnya dia menggali sumur yang ketiga saudara. Ya, dan mereka tidak bertengkar karena mereka sudah dapat 2 sumur. Ya, Ishak hanya menggali 1 sumur. Karena tidak bertengkar, lalu Ishak menamai sumur itu menjadi Rehobot. Ya, yang artinya bahwa Tuhan sudah menyertai. Ya, 3 kali Ishak dan orang-orangnya harus menggali sumur yang baru saudara. Ketika 2 perselisihan pertama yang terjadi itu Ishak pergi. Akhirnya tersedia tempat bagi semua orang. Sebaliknya saudara, dari awal terjadi konflik yang besar, Ishak ya melakukan kompromi demi perdamaian. Ya, lalu dia melihat bahwa Tuhan membela. Ketika kita ada dalam satu pertikaian, ya saudara, kalau kita rasa ya daripada kita harus bertengkar atau el-elan, ya sudahlah mengalah, itu lebih baik. Karena Tuhan menyertai orang yang sabar dan rendah hati. Lalu Ishak pergi saudara, dia menggali sumur yang lain dan Tuhan tetap menyertai dan memberikan dia air yang berbual-bual. Ya, dan akhirnya semua orang bahkan boleh menikmati sumur itu. Ya, yang ada di Gerar saudara, ya. Biarlah ya, kalau kita memang dapat menjadi berkat, ya sudahlah saudara. Sekalipun usaha kita tidak dihargai mungkin, apa yang kita sudah lakukan tidak dipandang, kita malah dihina, difitnah, ditendang, ya biarkan saja. Yang penting sudah bisa menjadi berkat kita ya. Perhatikan dan tanamkan ini dalam pikiran kita, tetaplah menabur benih yang baik. Kenapa saudara? Karena tidak akan pernah hilang. Kebaikan benih yang kita tabur itu mungkin kelihatannya sekarang kita belum menuai. Tapi tetaplah menabur benih kebaikan karena satu saat benih itu pasti akan tumbuh. Mungkin kita tidak menuainya di sini tapi menuainya di tempat lain.
Ishak merelakan 2 sumur yang pertama dia sudah gali. Dia nggak mau ribut. Dia berikan itu kepada orang-orang di lembah Gerar. Lalu dia pergi menggali sumur yang ketiga dan Tuhan menyertai dia. Sumur itu juga mengeluarkan air yang banyak. Ya puji Tuhan kan saudara, dia boleh menjadi berkat bagi orang lain. Anggaplah kalau engkau ditipu, engkau difitnah, engkau dihina, anggaplah kita menjadi berkatlah bagi orang lain. Ingat, benih itu tetap akan tumbuh dan satu saat pasti kita akan tuai. Ya saudara, ketika kita mengalami yang seperti ini, akankah atau maukah kita meninggalkan posisi yang kita rasa kita sudah dapat, sumur yang kita dapat, Ishak rasa itu dia yang gali, dia yang menemukan. Ya, apakah Ishak tetap bertahan dengan ini kan saya yang dapat ya, ini kan hak saya, ini kan posisi saya, ini kan kedudukan saya, atau dia bisa berkata, yo ini harta punyanya saya loh. Ya, saudara, mengalah itu indah dan Tuhan menyertai dan memberkati orang-orang yang mau mengalah. Lebih baik kita mencintai perdamaian, jangan cuma karena harta, jangan cuma karena sumur, jangan cuma karena apa kita berantem. Mari kita minta hikmat dari Tuhan, saudara, untuk mengetahui kapan kita harus mengalah dalam satu peperangan dan kapan kita memang harus maju. Ya, tetapi ya saya percaya Tuhan mengasihi orang-orang yang mau hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, lalu Ishak pindah ke sumur yang ketiga dan di sumur ini mereka tidak bertengkar sehingga Ishak memberi nama sumur itu Rehobot. Ya, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi kalau ada orang yang menghalangi kita, saya selalu percaya saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saya itu seizin Tuhan. Entah itu orang mau menghalangi kita, orang mau menghambat kita, ya kalau kita mau tetap terarah kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup. Ayat berikutnya 24, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Saudara, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Ya, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau. Saudara, ya ketika kita ini hidup di dalam Tuhan, mengaku percaya Tuhan, ya punya Tuhan yang kita sembah, maka kita tidak perlu takut berlebihan dengan hidup ini. Tuhan berkata kepada Ishak, jangan takut ya. Jangan takut ya, di situ kata Tuhan ya, jangan takut, aku menyertai engkau. Aku adalah Allah ayahmu Abraham. Seperti janji yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham, Tuhan menepatinya saudara ya kepada anaknya yaitu Ishak. Mari kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan di dalam hidup ini. Ya, lalu dikatakan di sana saudara, ya Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau dan membuat keturunanmu sangat banyak karena Abraham hambaku, kata Tuhan ya. Lalu ayat yang ke-28 ya, ayat yang ke-25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ayat 26, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Ya, jadi Abimelek ini tidak mau membiarkan Ishak ya, dia datang ke lembah itu. Tadinya Ishak sudah keluar dari negeri mereka, berkemah di lembah. Ayat 27, tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu ini datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? 28 bisa dikatakan, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Ayat 29, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu. Dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Perhatikan saudara.
Ya, tadinya Abimelek dan orang Filistin itu sangat membenci Ishak sehingga mereka menyuruh dia pergi. Tetapi mereka heran melihat hidup Ishak. Ini orang kok ya pergi dari sini. Dia berkemah hanya di lembah. Dia menggali sumur, keluar air berbual-bual. Sumurnya diminta, dia gali sumur satu lagi. Keluar lagi air berbual-bual, diminta lagi sama mereka. Dia menggali lagi sumur yang ketiga. Keluar air lagi berbual-bual. Saya yakin saudara, kenapa Abimelek dan orang-orangnya datang kepada Ishak? Karena mereka melihat Ishak itu diberkati dan disertai Tuhan. Saya yakin zaman itu mereka sulit menggali sumur sehingga ada airnya. Tetapi Ishak yang disertai Tuhan, ya sumur itu berbicara sumber kehidupan. Kalau orang disertai Tuhan, dia akan melihat bagaimana Tuhan membuka jalan-jalan yang tertutup bahkan, ya. Jawab mereka ketika Ishak bertanya, kenapa kamu mendatangi aku lagi? Bukankah kamu membenci aku ya? Dan dia sudah diusir dari tanah mereka. Tapi ternyata jawab mereka ayat 28, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Saudara, di dalam hidup kita, mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau hidup takut akan Engkau, aku mau setia kepada Engkau, dan buktikan Tuhan agar orang-orang melihat bahwa Engkau menyertai hidupku. Itu akan menjadi berbeda saudara. Ketika Tuhan menyertai hidupmu, bahkan musuh-musuhmu pun akan didamaikan dengan engkau. Orang-orang yang tadi membenci Ishak berdatangan kepada Ishak. Kenapa? Karena melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Biar orang melihat Tuhan menyertai kita dengan hidup kita yang diberkati oleh Tuhan. Dengan melihat rumah tanggamu damai sejahtera, kehidupan keluargamu disertai Tuhan. Itu bukan hanya bicara tentang kaya. Ketika rumah tanggamu hidup dalam keharmonisan, ketika engkau hidup dalam kebahagiaan, anak, istri, suami, semua rukun bersama, orang akan melihat bahwa hidupmu itu disertai Tuhan. Ya. Bahkan ketika Tuhan juga memberkati kita saudara dengan berkat-berkat jasmani, itu juga akan menjadi bukti bahwa Tuhan menyertai. Ishak menggali sumur keluar air, diminta dirampas, sudah diperlakukan dengan tidak enak, tetapi dia tetap mengalah dan Tuhan tetap memberkati Ishak saudara. Sehingga musuh-musuhnya datang dan berkata, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Pertanyaan saya hari ini, apakah orang melihat hidup kita ini disertai Tuhan? Apakah orang melihat rumah tanggamu disertai Tuhan? Ya, minta kepada Tuhan, aku mau mengalami pemulihan demi pemulihan Tuhan. Supaya orang melihat rumah tanggaku disertai Tuhan. Dengan hidup rukun bersama dalam kebahagiaan. Lalu mereka meminta Ishak mengikat perjanjian dengan mereka. Ya, bahwa mereka tidak akan berbuat jahat. Ya, engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami juga tidak akan berbuat jahat kepada engkau, mereka bilang. Seperti kami ya, hanya semata-mata mau berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Luar biasa ketika orang berkata kepada kita, bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Katakan pada Tuhan hari ini, aku mau hidup menjadi orang yang diberkati Tuhan, yang disertai Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Ayat 30, kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Ayat 21, ayat 31, keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah ya mereka, ya jadi mulai diikat sumpah. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, ya, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang, ya. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri, ya anak Beeri orang Het, dan Basmat ya orang Elon orang Het menjadi istrinya.
Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Ya, kita melihat saudara, ya, orang yang disertai Tuhan itu luar biasa. Anak buahnya kembali menggali sumur dan keluar lagi air yang berbual-bual. Setiap kali tangan mereka melakukan sesuatu, mereka disertai Tuhan. Saya berdoa biar hari ini kita menjadi orang-orang yang disertai Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan, kita akan melihat berkat. Dan orang juga akan melihat dan mereka akan berkata, sungguh kamu ini disertai dan diberkati Tuhan. Mari kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ketika kami menjadi orang yang disertai dan diberkati Tuhan, maka kami akan melihat penyertaan Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, Tuhan buat itu berhasil. Agar orang melihat bahwa Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Dan mereka akan berkata, Engkau adalah orang yang disertai Tuhan, yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar menjadi seperti Ishak yang terus disertai Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, biarlah setiap rumah tangga malam ini, suami, istri, anak-anak juga menjadi orang disertai dan diberkati Tuhan. Dalam usaha pekerjaan apapun yang kami lakukan, Tuhan menyertai dan memberkati. Berkati Tuhan setiap anggota keluarga kami yang sedang sakit, mungkin orang-orang juga yang ada di luar sana yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamah dan lawat, biar terjadi kesembuhan Bapa, agar orang juga semua boleh melihat bahwa Tuhan Engkau menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan untuk setiap mereka Bapa yang ada di dalam tekanan hidup, persoalan yang berat. Biarlah anugerah-Mu melimpah Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, untuk semua mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, hutang piutang, tekanan-tekanan hidup, yang mau menjual aset, yang terikat dengan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang. Tuhan juga Engkau memberkati dan menyertai. Biarlah Bapa anugerah-Mu melimpah atas setiap kami, sehingga kami boleh melihat kelepasan yang dari Tuhan, yang terikat dengan kekecewaan, amarah, kepahitan, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Obat-obatan terlarang, rokok, minuman keras, narkoba, obat penenang, obat tidur, kami putuskan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami dilepaskan. Tuhan juga memberkati Bapa untuk setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupi. Yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah Indonesia boleh mengalami lawatan Tuhan. Indonesia diselamatkan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan jagai bangsa ini, biar Indonesia aman, tentram, damai di tangan Tuhan. Diberkati tanahnya, diberkati rakyatnya, diberkati udara, laut, pertanian, peternakan, perkebunan, bahkan pertambangan, seluruh orang-orang penduduknya yang ada di atas bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Biarlah terjadi hujan pertobatan, mereka berbalik meninggalkan dosa dan kembali mencari Tuhan. Ampuni bangsa kami. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan juga terus menyertai dan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah anugerah Tuhan turun dan tercurah Tuhan bagi bangsa-bangsa. Setiap kami yang terus berdoa Tuhan bagi bangsa kami, Tuhan biarlah Engkau melihat kami yang berdiri membela Tuhan bangsa dan kota kami, supaya Tuhan mengampuni dan mengasihi sehingga anugerah Tuhan tercurah. Apapun yang menjadi persoalan masalah kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.